Jagat lelembut boten duwe wujud. Kula nimbali surga loko surga kayangan. Ketuh mulih sampun nempani teko aso teko sedanten. Wanasura, Wanasudra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kang Slamet. Kali ini Kang Slamet akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Alas Sewu Lelembut. Cerita ini ditulis oleh Dioseta. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena sudah sabar menunggu, dan juga terima kasih buat Dioseta karena sudah mengizinkan untuk membawakan ceritanya. Nah, buat kalian yang belum nyimak part satunya, Kang Slamet saranin buat nyimak terlebih dahulu supaya kalian paham dengan alur ceritanya. Linknya Kang Slamet taruh di kolom komentar ya. Sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita seram lainnya dari Kang Slamet. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ceritanya. Alas Sewu Lelembut. Si pengurang dewa dan saya dan dia tetap Gandara Barua. Apa? Gandara? Dia makhluk yang meminta banyak tumbal di penglihatanku. Dia juga yang mencabik sukma ibu dan ketiga pakdeku, Pale. Gila, makhluk apa lagi yang harus kita lawan kali ini? Besarnya saja mungkin hampir sebesar buto lirang. Siapapun yang bisa melihatnya pasti akan gentar. Berarti di sana Lawang Sarsar. Iya, Mas. Tapi setelah beberapa saat penglihatan kami akan makhluk itu perlahan menghilang seperti disembunyikan oleh sesuatu di hutan itu. Mas Linggar segera mengeratkan tasnya dan berlari ke arah makhluk itu. Tunggu, Mas, jangan nekat! Kami berteriak mengejar Mas Linggar, tapi di perbatasan desa akhirnya kami menemui Abah Jaga dan Danan yang tengah berdiri dengan tatapan serius di sana. Ini apa-apaanan? Danan mengetahui kedatangan kami dan menceritakan permasalahannya. Mereka lah yang mau menumbalkan anak-anak yang kita tolong tadi. Ada seseorang berpakaian hitam dengan janggut panjang. Di sekitarnya bergelimpangan tubuh anak-anak kecil yang tidak dapat kulihat sukmanya. Di belakangnya sudah ada beberapa mobil dan pria berpakaian pendekar yang sudah bersiap di sepeda motornya. Rupanya mereka tidak terima saat kami menyelamatkan anak-anak itu dari hutan. Basuki, ini teh langsung saya bawa ke Lawang Sarsar saja, Mbah. Kakek berpakaian hitam itu mengangguk dan anak buahnya segera meninggalkan tempat itu. Rupanya anak buahnya memanggilnya dengan nama Basuki. Brengsek. Danan mencoba menghadang mereka, tapi dukun tua itu segera menghadang Danan yang tiba-tiba terpental oleh sesuatu yang melindungi dukun itu. Aku pun menangkap tubuh Danan dan bersiap membantunya. Apa yang mereka bawa? Masing-masing dari mereka membawa pusaka peti batu. Sukma anak-anak itu di dalam benda itu. Terdengar suara sepeda motor terjatuh dari kejauhan. Ada suara perkelahian di sana. Saat melihat Mas Jagat tidak ada di sekitarku, aku menduga itu adalah ulahnya. Minggir kau, kakek peot! Tapi berbeda dengan Danan. Bila Danan terpental oleh ilmu dukun itu, aku malah tak mampu menyentuhnya. Berkali-kali aku menyerangnya dengan seranganku hanya menembus tubuhnya. Jangan gegabah, Jul! Benar saja, semakin sering aku menyerang, kakiku semakin menghitam dan semakin berat. Aku pun panik dan melompat mundur. Danan segera memutihkan kutukan dari kakiku dengan doa-doa yang ia bacakan. Bukan masalah besar, tapi akan menjadi besar bila kami tidak bisa mengalahkan dukun itu. 2 kotak sudah hancur. Kita hanya tinggal menarik sukma mereka kembali ke tubuhnya. Tapi masih ada 2 kotak lagi di tangan mereka. Jagat, kau susul mereka bersama Cahyo. Jangan sampai mereka masuk ke hutan itu. Biar kami yang berurusan dengan dukun itu. Aku dan Mas Jagat mengerti perintah Abah. Mas Jagat pun menyalakan mobil bak terbukanya dan menjemputku untuk mengejar orang-orang itu. Kami ikut. Tiba-tiba Mas Linggar dan Mas Linu sudah ada di bak belakang. Sayangnya kami tidak punya waktu untuk mendebat mereka.
Aku pun menoleh pada Pak Le meminta persetujuannya dan Pak Le mengangguk. Pak Le akan menghadang orang-orang itu dengan wujud sukma. Kalian susul mereka secepatnya. Dengan segera Jagat melajukan mobilnya meninggalkan desa yang seketika menjadi begitu kelam. Belum sempat jalan terlalu jauh, tiba-tiba Mas Jagat mengerem mendadak mendapati sosok ular besar menghadang kami. Kami ingin keluar tapi tiba-tiba api besar menyambar dari belakang kami dan mengusir makhluk itu. Itu api Pak Le. Rupanya Pak Le sudah menggunakan ilmu raga sukmanya untuk mengejar anak buah Mbak Sugi. Mas Jagat pun kembali menginjak gasnya dan mengejar para pengikut dukun itu. Semoga Danan bisa menghadapi dukun itu. Tenang, ada Abah di sana. Setelah Pak Le berhasil menghadang anak buah dukun itu, ia akan segera menyusul Danan. Kami melewati jembatan penghubung kampung Wetan Tilas Jajah. Sebentar lagi kami sampai ke arah hutan yang disebut dengan Leweng Zasar itu. Terdengar suara motor yang terjatuh di sekitar hutan. Sepertinya Pak Le berhasil menghentikan mereka. Kami pun memarkirkan mobil di pinggir jalan utama dan berlari ke arah mereka. Mas Linggar, jangan jauh-jauh dari kami. Tenang saja, aku awasi Linggar. Mendengar ucapan itu aku menjadi cukup lega. Dengan segera aku meminjam kekuatan Wanasura untuk menguatkan kakiku dengan beberapa kali lompatan. Aku pun berhasil menyusul keempat orang yang membawa sukma anak-anak di desa Abah. Serahkan kotak batu itu. Bukannya berhenti, mereka malah ingin berlari menuju ke dalam hutan. Beruntung Mas Jagat segera mencegahnya. Sayangnya mereka bukan orang biasa. Mereka mampu menandingi ilmu bela diri Mas Jagat. Hentikan, jangan mau jadi hamba setan. Hamba setan, mereka lah yang melakukan perintah kami, memberi kami kekayaan dan kekuatan, bahkan untuk mencabut nyawa kalian. Benar saja, seketika muncul makhluk besar berbulu yang hampir sebesar pohon keluar dari balik pepohonan. Sialan, bagaimana bisa ada genderuwo sebesar itu? Itu anak buah Gandara. Berarti benar disinilah tempat sukma ibu tertahan. Wanasura! Tak mau lengah sedikit pun, aku pun meminjam kekuatan Wanasura lagi untuk memperkuat bagian tubuhku. Sebuah pukulan ku hantamkan ke tanah untuk menggoyahkan pijakan para pengikut dukun itu. Tapi belum sempat melancarkan serangan lagi, tangan besar genderuwo itu bersiap melumatku. Beruntung Mas Jagat berhasil menarik tubuhku untuk menjauh. Tidak seperti genderuwo pada umumnya yang takluk dengan beberapa bait doa. Makhluk ini benar-benar kuat. Sesekali aku menyerang bagian tubuhnya, namun semua itu hanya membuatnya mundur sesaat. Serahkan ini pada tuanmu. Anak buah dukun itu menitipkan kedua kotak batu itu pada makhluk raksasa yang melindunginya. Perlahan makhluk itu mencoba menghilang di balik gelapnya hutan. Jangan kabur! Aku melepaskan sarungku dan mengibaskannya sekuat tenaga. Dengan ajian penguat tenaga, ku hempaskan satu persatu anak buah dukun itu hingga terkapar. Dengan terpaksa Mas Jagat melumpuhkan mereka dengan mematahkan beberapa tulang mereka. Ada salah satu di antara mereka yang berlari menjauh. Aku pun mengambil sebuah batu besar dan memasukkannya ke dalam sarungku. Dengan beberapa kali ayunan aku melemparkan sarungku hingga batu itu mendarat di tubuh orang itu dan terkapar. Tapi rupanya keputusanku salah. Aku terlalu berkonsentrasi pada anak buah dukun itu. Sementara Mas Linggar sudah mulai bertingkah aneh. Matanya memerah lagi dan giginya berderit. Kalau kau memang menjaga Sasena, pastikan bahwa kau memang berguna. Linggar, kamu jangan gila. Belum sempat aku menggapai tubuh Mas Linggar, tiba-tiba ia melesat seperti kilat menuju ke dalam hutan keramat itu. Kenapa jadi gini sih? Cayo, tunggu. Jangan sendirian. Tanpa sengaja kami semua pun masuk ke dalam hutan itu. Disegel. Aku memang merasakan beberapa residu kekuatan dari pagar yang tak kasat mata, tapi energi itu sudah lama menghilang. Pusaka batu bisa bantu aku? Tanya Mas Linus pada pusakanya. Sayangnya pusaka itu sama sekali tidak memberi respon. Sial, kemana kau saat dibutuhkan? Kami pun berhasil melihat sosok genderuwo itu. Mas Linggar dengan cepat menyusulnya dan menaiki tubuhnya. Tidak seperti Mas Linggar yang ku kenal pendiam, kini ia mengamuk dengan mencengkeram kepala genderuwo itu. Jangan meremehkan aku, bocah tengik. Ini benar-benar pemandangan yang tak pernah kuduga. Dengan sekali gerakan Nyai Kunti menjambak kepala genderuwo besar itu dan memisahkan kepala dari tubuhnya. Suara dentuman terdengar dari jatuhnya suara makhluk besar tak kasat mata itu. Gila, satu lagi setan gila ada di dekat kita. Kalau sampai jadi musuh dia akan merepotkan. Tapi bukan itu saja masalahnya.
Tiba-tiba Mas Linus menyusul kami dari belakang. Kami menoleh ke arahnya sembari mengawasi perilaku Mas Linggar. Jalan masuk kita tadi menghilang. Aku tertegun, sekali lagi aku lengah. Aku pun berlari menuju ke arah kedatangan kami tadi dan sama sekali tidak menemukan jalan menuju tempat kami masuk. Sial, ini benar-benar masalah besar. Gak usah panik, Cahyo. Nanti biar aku coba mencari jalur dari alam gaib. Bukan itu. Sarungku ketinggalan. Bisa-bisanya aku kepikiran nyerang anak buah dukun sialan itu pakai ketapel sarung. Aduh. Ingat, Danan, tidak ada ilmu hitam yang melebihi kekuasaan Tuhan. Tenang, Mbah. Masih banyak cara yang belum kucoba. Sekali lagi aku mencoba mendekati Mbah Sugi. Ada pagar tak kasat mata yang membuatku terpental. Tapi tidak seperti tadi, Abah memurnikan tanah tempat kami berpijak sehingga ajian dukun itu melemah. Sembari terus mencari celah, aku membacakan ajian pada kepalan tanganku. Angin topan memiliki pusat yang tenang. Aku mengerti maksud Abah. Dari setiap bagian yang ku dekati aku selalu terpental sampai akhirnya aku memisahkan sukmaku dari raga dan melayang tepat ke atas Basugi. Sebuah pukulan jarak jauh kulontarkan tepat dari atasnya dan benar saja pagar yang digunakan Basugi tidak melindungi dirinya dari titik ubun-ubunnya. Seranganku mendarat tepat di tubuhnya, tapi aneh, tiba-tiba tubuh Basugi menghilang. Aku mencarinya ke segala arah tapi tidak ada tanda-tanda darinya. Dia sudah melarikan diri. Kabur, Pale. Tumbal anak kecil mudah didapatkan dibanding harus bertarung dengan kita. Sekarang lebih baik kita tolong anak-anak ini dulu. Kita tolong warga desa dulu, Pale. Mereka teh akan membantu kita mengevakuasi tubuh anak-anak ini. Pak Le setuju, mereka akan ke desa untuk menghilangkan kutukan yang dipasang Basugi pada desa ini. Tapi aku tidak bisa meninggalkan anak-anak ini. Aku memutuskan untuk memisahkan sukmaku dari raga. Wujud ini mempermudah mengumpulkan sukma anak-anak yang berhasil diselamatkan tadi. Malam terlihat begitu kelam saat itu. Dalam alam roh aku berjalan menyisiri jalan di pinggir hutan, menyaksikan sukma dari anak-anak desa yang terdiam tanpa tahu apa yang terjadi. Ayo kita kembali. Aku berjalan lagi dan kembali menemukan beberapa roh anak desa yang melayang dengan tatapan kosong. Sayangnya tidak ada hutan yang tidak berpenghuni. Seluruh penunggu hutan terlihat mengincar roh anak-anak yang sebenarnya masih hidup itu. Tenang, kalian akan aman. Setelah ini kalian akan bisa bertemu orang tua kalian. Mereka pun menurut dan berjalan tidak jauh dari tempatku berada. Tapi tepat saat aku ingin mengembalikan mereka, terlihat ada seseorang berdiri di antara tubuh anak-anak desa itu. Pria berbaju safari coklat yang terlihat tidak asing, wajahnya penuh dengan amarah saat mendapati tubuh anak-anak itu terkapar di tanah tanpa rohnya. Ia pun menoleh ke arahku dengan menggenggam benda kecil seperti gelang. Dengan cepat aku segera mengenali bahwa itu adalah sebuah pusaka. Jadi kau setan yang merampas sukma mereka. Setan? Benar, aku lupa kalau aku sedang dalam wujud sukmaku. Terdengar suara dari gelang pusaka yang dibawa oleh orang itu. Seketika aku merasakan bahaya yang menakutkan. Orang itu menghentakkan kakinya di tanah dan membunyikan gelang itu beberapa kali. Jelas aku tahu itu bukanlah hal yang biasa. Itu adalah ritual pemanggil. Angin pun berhembus bersamaan dengan terdengarnya suara hewan yang menakutkan. Suaranya benar-benar menyerupai suara macan hutan yang mengerikan. Siapa orang sakti itu? Dan makhluk apa yang mengikutinya? Cahyo, jangan gegabah, itu hanya sebuah sarung. Bukannya tidak mempedulikan ucapan Mas Jagat, namun sarung itu memiliki arti yang penting untukku. Tapi setelah berpikir sesaat, aku merasa ucapan Mas Jagat ada benarnya. Sepertinya masalah Mas Linggar masih lebih darurat. Baik Mas, kita cari nanti saja. Tapi tepat saat aku membalikan badan, tiba-tiba Mas Jagat dan yang lainnya sudah menghilang dari pandanganku. Mas Jagat, Mas Linggar. Tidak, aku memanggil mereka namun tidak ada satupun jawaban dari mereka. Sebaliknya, mulai ada kabut pekat yang menyelimuti hutan ini. Samar-samar aku merasakan ada sosok yang mendekat. Sosok pria berambut gondrong muncul dari balik kabut. Ada sesuatu yang menarik perhatianku. Ia menenteng sebuah sarung yang sangat ku kenal. Itu sarungku, balikin. Pria itu tidak menjawab dan terus berjalan ke arahku dengan tatapan dingin. Jadi kamu yang menghabisi orang-orang itu.
Aku mencoba mencerna apa yang ia maksud. Apa yang dimaksud adalah anak buah dari dukun bernama Basuki itu. Apa dia salah satu dari mereka? Mereka pantas mendapatkannya. Aku merasa orang ini berbeda dengan anak buah Basuki yang lainnya. Entah mengapa aku merasa ia jauh lebih berbahaya. Tingkahnya seperti makhluk buas yang sedang menahan amarahnya hingga mengeram. Ayolah, udah cukup aku aja yang tingkahnya kayak monyet. Jangan ada lagi orang yang tingkahnya kayak hewan buas. Walaupun sedang menahan amarahnya, orang itu tetap menjaga jarak dariku seolah tidak meremehkanku. Balik ini tuh sarung mengandung kutukan aroma keringat pendekar Jawa yang bisa membuat hidupmu gak tenang. Buat ikat rambutmu juga bakal jadi sarang kutu. Pria gondrong itu masih belum mau menyerahkan sarungku. Untuk apa tujuan kamu masuk ke dalam lubang sasar? Baru saja aku akan menjawab, tiba-tiba secara bersamaan kami mendengar jelas suara lengkingan teriakan perempuan sangat kencang dari dalam lubang sasar. Dari sisi danan, suara auman makhluk mengerikan terdengar di sekitarku bersamaan sebuah ritual singkat dari seseorang yang berada di hadapanku sekarang. Jangan jauh-jauh dari Mas ya. Ucapku pada sosok roh anak-anak yang mulai ketakutan itu. Hentakan kaki orang itu mampu membuat tanah di bawahnya bergetar. Dan semua semakin mengerikan ketika samar-samar terlihat makhluk hitam yang tingginya melebihi tubuh manusia dewasa. Siapa orang ini? Apa dia ada hubungannya dengan Basuki? Aku menggenggam wujud roh keris Raga Sukma, bersiap menghadapi sosok apa yang akan aku hadapi. Sesuatu mendekat ke arahku yang menerjang dengan begitu cepat dengan wujud yang mengerikan. Itu sebuah cakar. Aku tidak bisa membayangkan wujud sebenarnya dari makhluk mengerikan ini. Setidaknya aku harus bisa menyelamatkan diri dari serangan ini terlebih dahulu. Aku pun bersiap menghalau cakar besar itu dengan keris Raga Sukma di tanganku. Tapi tepat sebelum cakar itu beradu dengan keris Raga Sukma, tiba-tiba makhluk itu terhenti. Terlihat dengan jelas di hadapanku saat ini seekor macan berukuran sangat besar berwarna hitam. Wujudnya begitu mengerikan, aku yakin siapapun lawan dari makhluk ini akan gentar melawannya. Aku melihat seseorang yang memanggil sosok ini. Ia masih menutup matanya sembari terus menggenggam pusaka gelang miliknya. Tapi saat menyadari makhluk utusannya berhenti menyerangku, ia pun membuka matanya. Apa yang terjadi? Ucap orang itu yang kebingungan dengan makhluk suruhannya itu. Kebingungannya sama dengan apa yang kurasakan, tapi macan hitam raksasa itu malah berbalik arah menuju tuannya dan tubuhnya mengecil secara perlahan. Semakin wujudnya kecil, jalannya semakin tertatih layaknya seekor kucing yang pincang. Tunggu, kucing pincang? Jangan-jangan... Aku pun menggunakan kesempatan itu untuk kembali ke tubuhku dan menghampiri orang itu. Aku yakin ada kesalahpahaman di antara kami. Kenapa? Kenapa kamu tidak mau menyerang makhluk itu? Tanya orang itu pada sosok kucing hitam yang kini bermanja-manja di kakinya. Mungkin karena ia tahu ada kesalahpahaman di antara kita. Tunggu, kau manusia? Lantas tadi? Aku menunjukkan pusaka keris Raga Sukma padanya dan menjelaskan apa yang terjadi. Dengan kemampuan keris ini aku bisa melakukan ajian Raga Sukma, memisahkan roh dengan tubuh. Dengan cara itu, aku akan lebih mudah untuk menemukan Sukma dari anak-anak ini. Jadi, A-nya bukan setan? Nama saya Danan, Danan Jaya Sambara. Saya dan teman saya sedang mencoba menolong anak-anak ini. Tapi sepertinya masih ada Sukma beberapa dari mereka yang belum bisa saya temukan. Wah, kalau gitu maafkan saya, A. Saya Gama. Saya juga sedang mencari pelaku yang membuat masalah serupa di desa saya. Salam kenal, Mas Gama. Tapi bagaimana kalau perbincangan kita tunda dulu, biar saya pulihkan dulu beberapa anak yang Sukmanya berhasil saya temukan. Baik, A. Biar saya bantu. Kami pun menghampiri tubuh anak itu satu persatu dan mengarahkan Sukmanya untuk kembali. Aku memperhatikan Gama yang ternyata juga memiliki kemampuan untuk memulihkan anak-anak ini. Sembari menolong mereka, tak lama kemudian Abah dan Pale datang bersama beberapa warga desa yang membantu mengevakuasi anak-anak yang sudah sadar. Mereka gimana, Mas? Apa sudah bisa dipertemukan dengan orang tuanya?
Yang sudah sadar sebaiknya segera dibawa pulang agar orang tuanya tidak khawatir. Tapi mereka yang belum sadar sebaiknya dibawa ke rumah sakit. Abah tersadar dengan keberadaan seseorang yang berada di dekatku, Gama. Punten, teh siapa? Iya Pak, saya Gama. Tadi saya dari kampung Wetan Tilas Jaya. Tadi ada sedikit insiden dengan Mas Danan. Aku mendekati Pale sembari membisik kepadanya. Hati-hati Pale, dia juga orang sakti. Kucing itu gak kalah serem sama Kliwon. Pale mengerenyitkan dahinya tidak percaya. Sekilas kucing itu memang hanya terlihat seperti kucing hitam yang pincang biasa. Ojo guyon kowe nan. Ya, ora percaya. Gama, nih Paleku gak percaya kalau kucing itu bisa jadi makhluk raksasa. Gama segera menghampiri ke arahku sambil menepuk pundakku. Jangan begitu Danan. Aku gak bisa seenaknya manggil dia. Hanya saat dalam keadaan bahaya saja aku bisa memanggilnya. Nah, benar juga ya. Ternyata Gama juga sama. Pusaka dan kodam yang ia miliki tidak bisa seenaknya digunakan. Tapi ternyata perbincanganku dengan Gama tadi menarik perhatian Abah. Kucing raksasa? Ia melihat di tangan Gama masih tergenggam sebuah gelang kecil yang tadi ia gunakan untuk ritual pemanggilan kodamnya. Apa itu teh gelang gengge? Mendengar pertanyaan itu sontak Gama pun kaget. Tidak hanya Gama, aku menjadi penasaran apakah Abah tahu tentang orang ini. Iya Pak, Bapak tahu gelang ini? Jangan Bapak atuh, saya biasa dipanggil Abah. Nah Gama ini apa kenal dengan Ki Dudui? Abah kenal Ki Dudui? Ki Dudui teh kakek saya, Bah. Aku mendekat pada Abah mencari tahu apa yang ia maksud. Ki Dudui itu orang yang mau aku pertemukan sama Mas Danan. Malah bisa kebetulan begini ketemu sama cucunya. Memangnya Mas Danan ada perlu apa dengan Ki Dudui? Sebenarnya aku masih ragu menceritakan hal ini kepada Gama, tapi apabila Gama memang cucu dari orang yang dimaksud Abah, mungkin aku harus menceritakannya. Saya ingin mencari tahu tentang sosok seseorang. Kami menduga sosok yang Mas Danan maksud adalah Gilang Samana. Jadi saya teh berpikir ingin mempertemukan Mas Danan dengan Ki Dudui. Gama terdiam sejenak, sepertinya ia sedikit berhati-hati menanggapi ucapan kami. Gelang ini adalah peninggalan Gilang Samana. Menurut kakek sosok yang berhadapan dengan Danan tadi juga peninggalan Gilang Samana. Kami menyebutnya Meong Hideng. Tapi untuk menjawab pertanyaan Mas Danan, saya sendiri takut salah bicara. Melihat Gama menunjukkan gelang itu, aku teringat bunyi kerincing dari suara kucing saat sosok itu menolongku. Tapi mungkin saya bisa mempertemukan kalian dengan kakek saya, Ki Dudui, agar informasi yang Danan butuhkan bisa lebih akurat. Terima kasih. Semoga kami berjodoh bertemu dengan beliau. Tapi punten saya masih ada satu hal yang harus saya lakukan. Ada anak kecil di kampung saya yang menghilang dengan misterius. Setelah urusan ini selesai, saya akan menghubungi Abah dan Mas Danan. Mendengar ucapan itu aku sedikit tersenyum. Rupanya selain kami masih ada juga orang yang mau repot-repot membantu orang lain dalam masalah serupa. Iya Gama, kami juga harus menyelesaikan masalah di tempat ini dulu. Aku teringat dengan anak-anak yang masih belum tersadar. Harus ada yang mengangkutnya ke rumah sakit, tapi mobil Mas Jagat sedang tidak ada di tempat. Walaupun ada, tidak mungkin juga membawa mereka di mobil bak Mas Jagat. Di tengah kebingungan kami, dari jauh kami melihat nyala lampu mobil mendekat ke arah kami. Orang itu turun menanyakan perihal keramaian di tempat ini. Maaf Bah, itu ada yang mau bantu ngantar anak-anak itu ke rumah sakit. Abah menghampiri orang itu untuk memastikan masalahnya di desa ini jarang sekali yang memiliki mobil. Mungkin tidak hanya aku, Abah juga khawatir kalau orang itu adalah komplotan dari dukun bernama Basuki itu. Setelah berbicara sebentar, Abah pun kembali dan memerintahkan warga untuk memasukkan anak-anak itu ke dalam mobil. Apa? Bener gak apa-apa? Apa kenal orangnya?
Orang itu datang menghampiriku dan memberikan salam. "Permisi Mas Danan, biar saya yang ngantar anak-anak ini ke rumah sakit. Harusnya masih muat untuk membawa perwakilan orang tua mereka juga." Aku menatap orang itu, wajahnya terlihat tidak asing untukku. Ini Teh Putra, pemilik pabrik tahu yang pernah Mas Danan datangi. Aku berpikir sejenak dan teringat akan kejadian saat aku menemukan warangka di pabrik itu, sebuah pabrik yang menyimpan kematian misterius dari seorang wanita. Walah Mas Putra, panggil saya. Saya jadi tenang kalau gitu. Titip mereka ya Mas. Siap Mas Danan. Mas Danan juga istirahat ya, jangan maksain diri. Kalau begitu saya juga mau pamit Mas. Maaf tadi sudah salah paham. Iya nggak apa-apa Gamah. Hati-hati ya Mas. Kita ketemu lagi secepatnya. Setelah kepergian mereka, aku bersiap untuk menyusul Cahyo, tapi Pak Lek melarangku. Menurutnya mereka berempat sudah cukup. Pak Lek merasa masih ada kemungkinan Basuki dan anak buahnya kembali ke tempat ini untuk mengincar lagi anak-anak yang masih lemah. Akhirnya aku, Abah, dan Pak Lek pun memutuskan untuk menjaga desa dan mempercayakan sisa anak buah Basuki yang kabur itu ke Cahyo dan Mas Jagat. Sejak kejadian malam itu, desa Abah mengadakan pengamanan keliling dengan jumlah orang yang lebih banyak. Aku sempat beristirahat, tapi entah mengapa Pak Lek terlihat begitu cemas. Biasanya ia adalah yang paling tenang menghadapi permasalahan seperti ini. Malam setelahnya, keadaan di desa ini berubah drastis. Desa yang sebelumnya ramai dengan aktivitas warga kini menjadi begitu sepi. Warga, terutama anak-anak, benar-benar dilarang untuk keluar setelah matahari tenggelam. Apalagi hingga saat ini Cahyo dan Jagat belum juga kembali. Pak Lek gak tidur? Belum Nan. Perasaan gak enak Pak Lek masih belum hilang dari kemarin. Tidak hanya Pak Lek, aku juga sama. Tapi menurutku di saat seperti ini sebaiknya kami beristirahat, mengumpulkan tenaga untuk menghadapi kemunculan dukun itu lagi. Baru saja ingin merayu Pak Lek untuk beristirahat, sayup-sayup aku mendengar suara Abah yang tengah melantunkan ayat-ayat suci dari salah satu masjid desa. Suasana ini hampir selalu kurasakan di setiap desa yang tengah mendapatkan teror gaib. Melewati tengah malam, Pak Lek pun memutuskan untuk masuk ke dalam rumah dan tidur walaupun cukup cemas. Tapi sepertinya ia sudah tidak mampu menahan kantuknya. Di tengah tidurku, sayup-sayup aku mendengar suara seseorang sedang bernyanyi dengan sangat pelan. Suara itu seperti mendekat menuju ke arah desa. Mendengar suara itu sontak aku pun memaksakan diri untuk terbangun dari tidurku. Aku yakin memang ada yang mendekat ke desa ini. Pak Lek. Aku mencoba membangunkan Pak Lek yang masih terlelap. Ia membuka matanya dan aku memberinya isyarat bahwa aku curiga akan sesuatu. Pak Lek yang cemas semenjak tadi segera mengambil tasnya dan mengikutiku menuju keluar. Benar, ada sosok yang mendekat membawa obor. Ia masuk ke dalam desa sembari menari-nari mengenakan pakaian wayang orang dengan wajah yang dicat putih. Jelas dia bukan manusia biasa. Aku memperhatikan seluruh warga yang bertugas berjaga tidur terlelap. Kecurigaanku muncul bahwa mengantuknya Pak Lek dan warga desa adalah akibat ilmu dari sosok itu. Sambil terus menari dan menyanyi, ia memasuki desa yang kini sangat hening ini. Orang itu menunjuk satu persatu rumah seolah sedang menandai di mana rumah yang akan ia incar. Aku dan Pak Lek memperhatikan dari jauh. Orang itu mengetuk salah satu pintu warga desa. Ia menunggu sambil terus menari dengan asik di depan pintu rumah orang itu. Tak berapa lama, seorang anak keluar dari rumah itu dengan tatapan kosong. Dengan segera ia menjambak anak itu dan menyeretnya ke jalan sembari terus menari-nari. Ia pun pergi ke rumah berikutnya dan melakukan hal yang sama. Anak-anak itu hanya menurut saja dengan perlakuan kasar dari orang itu. Anehnya semua warga desa, anggota keluarga tidak ada yang terbangun. Kami pun tidak mau menunggu lama dan menghadang makhluk itu. Ia pun mengerenyitkan dahinya saat melihat kami. Tak lama setelahnya dia menoleh ke salah satu atap rumah. Nyai runtak goblok. Masih aya nu teu sare. Aku dan Pak Lek menoleh ke arah orang itu menoleh. Kami pun baru sadar bahwa ada sosok di atap salah satu rumah. Ada sosok perempuan berambut panjang bermata buta di sana. Ia mengenakan baju kebaya yang sudah lusuh sambil menggendong bangkai binatang seperti kucing yang berdarah-darah dan mengelus-elusnya. Mereka sudah tertidur, tapi bangun lagi.
Selanjutnya urusanmu, goblok. Kami yakin dua orang ini bukan manusia biasa. Sosok yang menari itu pun melempar anak-anak itu ke pinggir dan berjalan mendekati kami. Kang Jawir teh gak suka ribut. Kang Jawir teh gak suka berantem. Kalau begitu lepaskan mereka dan pergi jauh dari sini. Mereka sudah dipilih. Kang Jawir teh cuma menjemput. Pak Ale menepuk bahuku, sepertinya Pak Ale mencoba memperingatkanku. Mereka kuat. Pak Ale sama sekali tidak tahu ilmu apa yang mereka gunakan. Ucapan Pak Ale benar, walau terlihat seperti orang tidak waras. Kang Jawir dan Nyai Runtak menyembunyikan ilmu yang tidak kami ketahui. Kami tidak mungkin membiarkan kalian membawa anak-anak itu. Maneh teh saha? Sugi saja tidak berani mengatur saya. Ia tertawa, tapi setelahnya matanya berubah menjadi ancaman. Kali ini aku merasa dalam bahaya. Aku pun menarik keris Raga Sukma dari sukmaku dan bersiap menghadapinya. Tapi saat aku hendak menariknya dari warangkanya, tiba-tiba tangan Kang Jawir sudah menahan tanganku hingga tidak mampu mencabut keris itu. Jangan buru-buru. Pak Ale yang melihat hal itu juga mencabut keris sukma geningnya dan menyerangnya untuk mengusirnya dari dekatku. Dengan sigap Kang Jawir melompat ke belakang sambil kembali menari. Hiji, dua, tilu, jurik didinya, jurik di dia. Kang Jawir mengucapkan kalimat itu sembari menatap tajam ke arah kami. Aku merasakan firasat buruk dari apa yang ia ucapkan. Ia pun melompat sembari mengulang-ulang kalimat itu, dan tepat saat kakinya menyentuh tanah, kami tercengang dengan apa yang terjadi. Tiba-tiba di seluruh desa muncul berbagai macam sosok yang sudah mengincar kami. Aku menelan ludah saat melihat kumpulan pocong bergelimpangan di atap-atap rumah. Roh manusia yang mati dengan tidak sempurna memandangi kami dengan wajahnya yang rusak dari sudut-sudut jalanan, hingga tubuh tanpa kepala yang berjalan mendekati kami. Pale, Kang Jawir kembali menari dan meninggalkan kami. Ia menuju ke pintu rumah selanjutnya dan mengacuhkan kami. jangan ganggu anak-anak itu. Belum sempat mengejarnya, tiba-tiba sosok pocong terjatuh di hadapanku. Ia berusaha berdiri dan menghadangku. Urusanmu dengan mereka. Pak Ale pun sudah memulai membaca-baca ajian untuk menghadapi makhluk-makhluk ini. Tanpa kusadari mereka sudah makin mendekat mengerubungi kami. Aku mencoba menenangkan roh mereka dengan doa, tapi mereka malah kesakitan. Tidak bisa, Nan. Mereka diikat orang-orang itu. Mengetahui hal itu, aku merubah seranganku dengan menghadapi mereka dengan keris Raga Sukma. Aku menyerang yang mendekat satu persatu hingga tubuh mereka terbelah. Makhluk-makhluk itu bukannya melawan, mereka malah merintih kesakitan. Tapi walau tubuh mereka terluka dan terbelah, mereka tetap mendekat ke arah kami dengan segala cara. Sakit. Jangan tambah penderitaan kami. Ucapnya mereka seperti benar-benar tersiksa. Aku yakin mereka benar-benar roh manusia. Brengsek kalian, apa yang kalian lakukan pada mereka? Kami sudah memberi pada mereka apa yang mereka mau saat mereka hidup. Kini mereka harus membayarnya saat mereka mati. Aku ingin menyerang mereka lagi, tapi mereka tidak akan menghilang dan hanya akan terus tersiksa. Sementara doa-doa kami pun tidak mampu menenangkan mereka karena ada yang mengikat mereka. Aku dan Pale hanya bisa bertahan menghadapi mereka semua agar menjauh. Geni bara loka Pale sudah menyala. Api itu bisa memulihkan beberapa luka roh tumbal itu, tetapi tetap saja tidak bisa menenangkannya. Nyai Runtak tertawa, puas mengetahui kami yang kewalahan melawan para pengikutnya ini. Sepertinya aku harus mengambil resiko. Maaf Pale, gak bisa begini terus. Aku pun menerobos kumpulan pocong dan setan-setan itu dan berlari menuju salah satu rumah tempat Nyai Runtak berdiri di atapnya. Aku bersiap naik ke atas untuk menyerang sosok perempuan gila itu, tetapi ternyata tidak semudah itu. Semakin aku mendekat, mataku terasa berat. Aku hampir tidak mampu menopang kesadaranku dan tertidur. Sementara itu di tengah kesadaranku yang sulit ku pertahankan, setan-setan tadi sudah mulai mengejarku lagi. Jangan
Sedangkan kau, Suki pun tidak mampu mendekatiku. Matamu akan tertutup sama seperti mataku. Beberapa kali aku mengibaskan kepala untuk terbangun, tapi ini terlalu berat. Aku pun terjatuh di tanah bahkan sebelum sempat menaiki atap rumah itu. Kasihan, masih muda sudah mati. Tapi tidak berapa lama setelah mengucapkan kata-kata itu, darah bermuncratan dari mulutnya. Dari dadanya muncul ujung keris yang kuhujamkan menembus dari belakang. Tubuhku mungkin bisa tertidur, tapi tidak dengan sukmaku. Sakit, Nyai, Kang Jawir yang menyadari kejadian itu pun panik. Ia kembali meninggalkan anak-anak itu dan berlari ke arahku. Mengetahui hal itu, Pak Le menghadangnya di tengah puluhan pocong yang masih terus mencoba mendekatinya. jangan berani-berani kau sentuh Nyai. dia pantas mati. Tolong Jawir. Aku tidak melewatkan kesempatan ini dan meletakkanku di kepala Nyai Runta. Saat itu aku mulai meruqyahnya dengan membaca doa-doa yang seketika membuatnya tersiksa. Hentikan! Hentikan! Bersama dengan itu, setan-setan yang mengerubuti kampung ini mulai menghilang satu persatu. Sepertinya dugaanku benar. Nyai Runta lah yang mengikat mereka. Kang Jawir terlihat cemas, tapi ia masih bisa berpikir untuk melawan kami. Ia pun menarik salah seorang anak kecil dan mencengkram lehernya dengan kuku-kukunya. Lepaskan Nyai atau kau bunuh anak ini di sini. Sontak aku dan Pak Le mulai panik, tapi aku tidak bisa melepaskan Nyai Runta begitu saja. Lepaskan anak itu, Danan. Kami tidak akan membunuh Nyai Runta. Sepertinya Pak Le juga tidak bisa berkutik. Sedikit nekat, Kang Jawir bisa saja membunuh anak itu dan berganti menyandra anak lainnya. Ada satu anak yang mati, maka kupastikan jasad nenek sialan ini yang kukembalikan kepadamu. Jangan, lepaskan dia. Kami akan pergi. Tak kusangka Kang Jawir yang begitu mengerikan sangat ketakutan kehilangan Nyai Runta. Tapi aku tidak bodoh. Aku menyelesaikan doaku hingga tuntas dan kubawa Nyai Runta ke hadapan Pak Le. Lepaskan anak itu dan pergi. Baik, tapi lepaskan Nyai. Ikuti kami. Aku dan Pak Le pun berjalan perlahan meninggalkan desa dan masuk ke sebuah hutan dengan membawa tubuh Nyai Runta. Kang Jawir menggendong salah satu anak kecil itu dan mengikuti kami. Tinggalkan anak itu, dan kami akan tinggalkan Nyai Runta di sini. Lalu pergilah sejauh-jauhnya. Kang Jawir setuju dan menjatuhkan tubuh anak itu di tanah. Kami pun dengan sikap menjemput anak itu, sementara Kang Jawir segera berlari menjemput Nyai Runta. Nyai, sakit Jawir. Kang Jawir pun membopong Nyai Runta dan menghilang di dalam kegelapan. Semoga saja kami tidak perlu bertemu dengan mereka lagi. Tapi di satu sisi, aku penasaran dengan hubungan mereka. Perbedaan umur mereka terlalu jauh sebagai pasangan. Abah kaget saat menyadari desanya mendapatkan serangan lagi. Kami pun menjelaskan bahwa itu adalah ilmu sirap dari Nyai Runta yang membuat seluruh desa tertidur. Pak Le bertanya padaku mengapa aku bisa tersadar saat desa sedang disirap. Aku pun baru sadar dengan hal itu. Aku terbangun dengan normal dan aku tidak mendeteksi ada sesuatu yang melindungiku. Sekilas aku malah berpikir apakah Nyai Runta memang sengaja menggunakan ilmunya pada aku. Tapi untuk apa? Apa dia memang berharap untuk dihentikan? Tragedi malam itu membuat kami tetap waspada. Kali ini Dirga sudah kembali ditemani oleh Guntur. Kami meminta pertolongan mereka untuk tetap di desa sementara aku, Pak Le, dan Abah meninggalkan desa. Mas Danan mau kemana? Ada seseorang yang mau Mas temui. Tunggu di sini ya. Biar pas Mas Cahyo balik, dia nggak bingung. Guntur mengangguk setuju. Ia terlihat senang bisa mampir ke desa Dirga. Sepertinya di desanya juga tidak banyak anak seumurannya. Atau mungkin hidupnya terlalu dipenuhi latihan oleh Nyai Jambrong. Kami pun pergi menuju kota melintasi kampung Wetan Tilas Jaya. Rumah Gama berada di sana. Ia sudah bersedia membantu kami untuk mempertemukan kami dengan kakeknya. Aku memperhatikan sebuah hutan yang mereka sebut dengan nama Leweng Sasar.
Saya dan Mas Jagat masih berada di sana. Semoga saja ia bisa menyelesaikan permasalahannya ada di sana. Rumah kakek saya ada di daerah pegunungan. Masih sekitar 1 jam dari sini. Aku jadi penasaran, Ki Dudui orangnya seperti apa? Nanti juga ketemu. Sepanjang perjalanan, sambil diingat-ingat atuh mau tanya apa aja ke Ki Dudui. Setelah 1 jam perjalanan, kami pun sampai di rumah yang ia maksud. Punten, Assalamualaikum. Gama mengetuk pintu rumah itu dan terdengar suara langkah seseorang yang mendekat. Pintu itu pun terbuka bersama munculnya seorang pria yang cukup berumur dengan rambut yang sudah memutih. Aku menebak bahwa dialah orang yang Gama maksud. Waalaikumsalam, Gama. Sudah sampai rupanya. Ayo atuh teman-temannya diajak masuk. Silakan duduk. Orang itu seolah sudah mengetahui akan kedatangan kami. Mungkin Gama sudah memberitahukannya terlebih dahulu. Kek, ini apa dari desa yang dekat pabrik? Dan ini teh teman-teman Abah, Mas Danan dan Pak Lek Bimo. Ini Ki Dudui kakek saya. Sok mangga tuh kalau ada yang mau ditanyakan. Dengan wajah ramahnya, Ki Dudui menyambut salam kami. Belum sempat berbicara banyak, Ki Dudui sudah mendekat dan menepuk lututku. Gimana Mas, puasanya lancar? Aku cukup kaget kenapa Ki Dudui bisa tahu aku sedang melakukan tirakat dan berpuasa agar mendapat jawaban mengenai Kilang Samana. Alhamdulillah Ki, kemarin sudah selesai. Kami pun memperkenalkan diri satu persatu sebelum memulai pembicaraan serius. Gama menceritakan bahwa Ki Dudui adalah ayah dari ibunya yang bernama Umi Esi. Dan seseorang yang ingin ku cari tahu Kilang Samana adalah bui dari Gama. Aku pun menceritakan pertemuan kami dengan Gama kemarin termasuk kesalahpahaman yang terjadi di antara kami. Ki Dudui malah tertawa mendengar ceritaku. Tumben, biasanya kamu lebih tenang. Saya panik kek. Ada tubuh berkelimpangan di tanah dan Danan muncul dalam wujud roh. Jadinya saya kira teh dia setan. Saat ini kami bisa menertawakan kejadian itu, tapi saat mengingat betapa mengerikannya kodam Gama saat itu jelas tidak mungkin aku tertawa. Aku melanjutkan pembicaraan kami dengan menceritakan tentang kejadian saat aku terkena bencana di desa Abah. Saat itu ketika pertarungan dengan Ki Luang, aku terkena kutukan yang membuat aku berubah menjadi batu. Aku menceritakan bahwa saat itu aku tertolong dengan sosok pria bergamis putih. Kedatangannya ditandai dengan suara seekor kucing dan suara gelang seperti milik Gama. Tidak hanya itu, bahkan sosok itu juga sempat membantu kami saat pertarungan di alam lain melawan Ki Luang. Menurut Abah, mungkin sosok itu adalah Kilang Samana. Apa itu mungkin Ki? Ki Dudui menoleh ke arah Gama sebelum menjawabku. Ia pun mengangguk sembari menyeruput kopinya. Kilang Samana sudah meninggal dan rohnya sudah tenang. Tapi sesekali teh ia masih memberi petunjuk pada kami saat kami sedang kesusahan. Berarti itu benar Ki? Bisa jadi benar, bisa jadi tidak. Mungkin itu adalah sosok pengikut Kilang Samana yang mencoba menolong kalian. Ia menampilkan sosok Kilang Samana sebagai pertanda bahwa perbuatannya itu atas seizin beliau. Pengikut? Kami mengenalnya dengan nama Meong Hideng. Apa mungkin itu alasan ia tidak mau menyerang Mas Danan walau kuperintahkan kek? Benar, beruntung Danan sudah berkenalan dengan Meong Hideng terlebih dahulu sebelum bertemu dengan kamu. Ki Dudui melanjutkan ceritanya mengenai sosok bernama Kilang Samana itu. Menurut ceritanya, Kilang Samana adalah seorang ulama pengembara yang sering mendatangi tempat-tempat yang dianggap bermasalah, terutama dengan hal gaib. Bila beliau bisa menyelesaikan masalah tersebut, beliau pasti menyelesaikannya. Tapi bila tidak, beliau pasti meninggalkan sesuatu yang bisa menjadi petunjuk untuk diselesaikan orang lain atau keturunannya.
Mendengar cerita King Laksamana, aku pun menoleh ke arah Pak Ale. Apa yang beliau lakukan sama seperti yang Pak Ale dan Bapak lakukan semasa hidupnya. Saya mencoba mempelajari petunjuk dan peninggalan yang dimiliki Ki Laksamana. Tapi entah mengapa ilmunya tidak menurun kepada saya. Ilmu-ilmu dan peninggalan Ki Laksamana ternyata turun ke cucu saya ini. Peran masing-masing manusia kadang memang beda, Ki. Kadang peran kita memang hanya memberi petunjuk agar mereka bisa melalui jalan yang benar. Dari perbincangan itu sepertinya aku melihat kesamaan di antara Ki Dudui dan Pak Ale. Hanya saja saat ini Pak Ale masih lebih muda dan masih bisa mendampingi kami. Saya mendapat petunjuk bahwa akan ada bencana yang akan datang. Saat itu mungkin kami akan membutuhkan bantuan Ki Laksamana. Apakah itu memungkinkan, Ki? Seperti yang saya bilang tadi, Ki Laksamana sudah tiada. Apabila perannya dibutuhkan, Gamalah yang akan menggenapinya. Iya, Danan. Kalau ada sesuatu yang dibutuhkan bilang aja, pasti saya bantu. Aku mengangguk mengerti. Sekarang terjawab sudah. Kemunculan Ki Laksamana saat itu ternyata menuntun kami untuk bertemu dengan mereka. Satu lagi, Tiba-tiba Abah mengambil sesuatu dari bawaannya. Ia mengeluarkan sesuatu yang dibungkus rapi dengan koran. Ia menyerahkan itu dengan meletakkannya di hadapan Gama. Ini apa, Pak? kalau memang Gama adalah pewaris Ki Laksamana, mungkin sudah saatnya aku mengembalikan ini. Gama membuka bungkusan koran itu dan menemukan sebuah sorban putih yang sudah sangat berumur. Ki Dudu ikut melihat dan menyentuhnya seketika matanya menjadi berkaca-kaca. Ini, saya tahu sorban ini. Ini sorban yang dipakai ayah saya, Ki Laksamana. Ia mengambil salah satu ujung dari sorban itu dan menciumnya seolah mengenang sesuatu yang dalam. Bagaimana ini bisa ada di tangan Abah? Tidak hanya Danan, saya pun pernah ditolong oleh beliau, Atuki. Kejadian saat itu Abah masih kecil. Waktu itu ia bermain dengan teman-temannya di pinggir sungai. Saat waktu mulai maghrib ia hendak kembali ke rumah. Tapi salah satu temannya memanggil ke dalam hutan. Temannya mengatakan kalau ada hewan aneh di dalam hutan dan mau membawanya pulang. Abah pun menghampiri tempat itu dan masuk ke dalam hutan. Ayo cepat di sini. Abah ingat sekali anak itu dan suaranya mirip seperti dengan temannya sehingga ia tidak curiga dan mengikutinya sampai ke dalam hutan. Tapi saat langit mulai gelap dan ia masuk semakin dalam, seseorang yang menyerupai temannya itu menghilang. Seketika Abah yang saat itu masih kecil pun panik. Ia mencari jalan keluar. Namun ia malah semakin tersesat. Tapi itu bukanlah hal yang paling menakutkan. Saat semakin tersesat, Abah melihat sesuatu dari dalam kegelapan hutan. Tubuhnya besar, rambutnya panjang dan berantakan. Matanya merah dengan mulut yang besar. Payudaranya menggelambir dengan menjijikan. Mungkin yang ditemui Abah saat itu adalah sosok Wewe Gombel. Sosok itu mendekat kepada Abah. Abah saat itu ketakutan dan hanya bisa menangis. Tapi sebelum makhluk itu sempat menggapai Abah, tiba-tiba makhluk itu ketakutan dan kembali mundur. Perlahan ia pun meninggalkan Abah dan kembali masuk ke dalam hutan. Abah menoleh ke belakang dan menemukan ada sosok kakek tua bergamis putih di belakangnya. Ia pun memeluk Abah dan mengajaknya bersender di salah satu pohon yang besar. Orang itu mengaku bernama Ki Laksamana. Ia sedang dalam perjalanan menuju satu tempat. Saya tidak bisa mengantarkanmu ke rumah, tapi dengan melilitnya sorban ini di tubuhmu, tidak akan ada makhluk hutan apapun yang berani menyakitimu. Abah mengingat jelas perkataan Ki Laksamana saat itu. Sebelum meninggalkan Abah, Ki Laksamana mengajarkan Abah beberapa ayat-ayat suci untuk dihafal dan melafalkannya bersama-sama. Hampir setengah malam mereka mengulang-ulang ayat itu sebelum akhirnya Ki Laksamana meninggalkannya sendirian. Tapi saat ini Abah tidak takut dengan adanya sorban dari Ki Laksamana.
Saat pagi menjelang, warga desa berhasil menemukan Abah dan membawanya pulang. Sampai saat ini Kilang Samana masih merupakan sosok penolong untuk Abah. Setelah saya dewasa, saya baru sadar bukan sorban inilah yang melindungi saya, tapi ayat-ayat suci yang diajarkan Kilang Samana lah yang melindungi saya dari makhluk-makhluk penghuni hutan saat itu. Wajah Gama dan Kidudui terlihat sumringah mendengar cerita mengenai leluhurnya itu. Mungkin mereka tidak menyangka akan mendengar kisah hebat dari leluhurnya itu sekali lagi, bahkan dari mulut Abah. Kalau begitu, sorban ini izin saya terima, Pak. Dengan senang hati, Nagama. Kini setidaknya sesuatu yang mengganjal di hati saya sudah selesai satu. Gam, di setiap perjalanan Kilang Samana, beliau juga meninggalkan tapak tilas yang tidak sembarangan di beberapa tempat. Tapi mungkin tidak hanya itu. Mungkin masih banyak benda-benda peninggalan Kilang Samana yang ditinggalkan atau diberikan pada seseorang. Jangankan Kidudui dan Gama, aku yang mendengar cerita Abah tentang Kilang Samana saja juga merasa senang. Seandainya kami diizinkan bertemu, mungkin aku bisa belajar banyak dari beliau. Waktu sudah semakin sore, kami pun harus berpamitan kepada Kidudui. Tapi tepat sebelum kami berangkat, Kidudui terlihat aneh. Gama, mana antar mereka sampai ke desa ya? Baik, Kek. Tapi kenapa mendadak? Apa ada sesuatu? Entahlah. Perasaan kakek teh benar-benar tidak enak. Tolong antar merekanya. Aku dan Pak Lek saling bertatapan. Ini masih sore, seharusnya desa masih ramai. Tapi sepertinya kami tidak bisa meremehkan firasat Kidudui. Kami turun dari angkutan umum setelah lewat waktu maghrib. Saat itu kami terkejut dengan adanya nyala api dari dalam desa. Saat itu warga desa berbondong-bondong sedang berusaha memadamkan api dari beberapa rumah yang terbakar. Kami pun bergegas berlari menuju tempat itu dan mencari tahu apa yang terjadi. Pak Kades, apa yang terjadi? Entah, Bah, tiba-tiba ada bola api yang melayang-layang dan menyerang rumah warga. Banaspati? Bukan. Kalau itu Banaspati, ya pasti langsung menghabisi nyawa dan tidak membakar rumah seperti ini. Aku menoleh ke segala arah dan mencari di mana Guntur dan Dirga. Dirga mana, Dirga? Setelah kejadian tadi, dukun itu kembali lagi dengan anak buahnya. Dirga dan temannya menghadang dukun itu bersama warga yang berjaga. Saat dukun itu lari ke dalam hutan, mereka mengejar untuk menangkapnya. Mendengar cerita itu, Gama meremas pundakku. Firasatku tidak enak. Bisa jadi itu jebakan. Benar, Danan. Susul Dirga biar Abah dan Pak Le yang mengawasi di sini. Ayo, Nan, biar aku yang temenin. Aku dan Gama pun segera berlari ke arah hutan yang ditunjuk oleh Pak Kepala Desa. Bermodalkan senter seadanya, kami menyusuri hutan yang biasanya hanya dimasuki warga desa yang mencari umbi-umbian. Danan, itu! Gama menunjuk ke arah tubuh seseorang yang terkapar di salah satu sisi hutan. Ia tergeletak tak berdaya mempertahankan kesadarannya. Ada setan yang mencoba merasukinya. Ucapku yang segera meletakkan tanganku di wajahnya dan membacakan sebuah doa untuk mengusir setan itu. Orang itu pun tersadar dan mencoba mengingat apa yang terjadi. Ke arah sana! Mereka ke arah sana! Bapak kembali ke desa aja ya. Pulihkan dulu luka-luka Bapak, biar kami yang mengejar mereka. Bapak itu pun menurut, dan kami segera bergegas mencari keberadaan Dirga. Benar saja, yang kami takutkan terjadi. Kami sampai di sebuah tanah yang cukup lapang di tengah hutan. Sebuah batu besar terlihat di tengah dengan seekor kepala kerbau di atasnya. Berbagai sesajen terpampang di sekitarnya, tapi bukan itu yang membuat kami geram. Guntur terlihat tengah berdiri melindungi Dirga yang tidak mampu berdiri dengan luka besar di punggungnya. Darahnya terus mengalir, sementara anak badukun itu terus menyerang Guntur tanpa ampun dengan golok di tangannya.
Mereka menyerang sambil kerasukan. Tanya Gama dengan wajah penuh amarah. Aku mengangguk. Anak buah Basuki dirasuki oleh sosok yang mungkin ia panggil dengan ritual itu. Amarah kami semakin tidak terbendung saat melihat warga desa yang sudah terbaring di batu itu dengan berlumuran darah. Sudah cukup! Mendapati kedatangan kami, Basuki bukannya gemetar, ia malah tertawa seolah memang sudah bersiap menyambut kami. Cuy, akhirnya datang juga kalian. Kupikir harus kukuliti dulu bocah-bocah ini agar kalian datang kemari. Aku tak tahan lagi. Aku pun menarik keris Raga Sukma dari dalam sukmaku dan bersiap menyerangnya, tapi dukun itu juga tidak diam. Ia membacakan mantra sembari menggoreskan sebuah kujang di dahinya. Wajahnya berlumuran darah, namun semua mantra yang diucapkannya menjadi begitu mengerikan. Sepasang mata merah menyala dari gelapnya hutan. Ada sosok yang menyerupai genderuwo yang besar dengan berbagai bekas luka di tubuhnya. Bersamaan dengan itu, muncul juga bola api yang menyala-nyala dan siluman ular yang mengikutinya. Hati-hati Mas Danan. Bahkan keris dasar Sukma Dirga tidak dapat menembus tubuh mereka. Di belakang Basuki tengah berdiri sekumpulan pasukan dedemit yang sudah siap melumat kami. Suara itu terdengar lagi. Tidak usah banyak bicara. Aku menoleh ke arah Gama. Ia sudah tidak mampu lagi menahan amarahnya. Benda yang disebut dengan gelang gengge itu sudah ada di tangannya. Sepertinya ia bersiap melakukan ritual itu lagi. Ia membunyikan gelang itu 3 kali dan tiba-tiba ada kucing hitam yang pernah kutemui itu muncul dari salah satu sudut hutan. Saat itu Gama menghentakkan kakinya beberapa kali ke tanah hingga tanah di sekitar kakinya bergelombang. Aku merasakan kekuatan besar mulai datang dan aku pun tidak tinggal diam. Kuletakkan keris Raga Sukma di hadapan dadaku dan membaca sebuah mantra yang diturunkan oleh leluhurku. Suara dari gelang gengge milik Gama merupakan tanda perintah untuk kedatangan sosok yang selama ini mengikuti bayang-bayangnya. Seekor kucing hitam, ia masih berjalan dengan kaki pincangnya. Bedanya, kali ini aku sudah tahu sosok semengerikan apa di balik makhluk yang terlihat lemah dan tidak berdaya itu. Sangat beruntung saat ini mereka ada di posisi sebagai kawan. Sudah ada korban jiwa di tempat ini, Dirga juga sudah terluka parah dan sosok yang Basuki panggil juga bukan sosok sembarangan. Aku tidak bisa menahan diri. Jagat lelembut mboten duwe wujud. Kula nimbali surga loka surga kayangan. Ketemu le sampun nampani. Teko aso. Teko sedanten. Menyambut suara raungan makhluk besar yang datang ke sisi Gama, hujan gerimis mulai membasahi hutan dan mendatangkan sosok yang muncul dari gelapnya malam. Siapa itu? Cantik sekali. Ucap Gama yang kaget melihat sosoknya sedang rangu yang terhiaskan butiran air gerimis. Kawan. Aku sedikit lega begitu Gama melihatnya sedang rangu dengan wajah yang cantik. Itu artinya ia memiliki hati yang bersih. Jadi sudah waktunya ya. Jika bencana yang Nyi sedang rangu maksud adalah perbuatan orang-orang bodoh ini, berarti memang sudah waktunya Nyi. Nyi sedang rangu sendiri berdiri di sebelahku sembari melihat sosok pasukan lelembut yang dipimpin oleh genderuwo raksasa. Mereka memang terlibat, tapi sayang sekali. Mereka tidak lebih dari alat sang iblis itu. Aku menghela nafas, sudah kuduga Basuki memang tidak lebih dari dukun yang mengumpulkan tumbal untuk Gandara Barua atau mungkin makhluk yang lebih dari itu. Sialnya keberadaan Basuki saja sudah cukup merepotkan kami, bahkan Dirga dan Guntur saja tidak mampu menahan mereka. Ayo kita selesaikan. Baik Nyi. Bukan kamu. Aku pun bingung siapa yang ia ajak untuk menyelesaikan musuh kami. Saat menoleh tangannya sedang rangu tengah mengelus dagu besar macan raksasa hitam yang sudah berpindah dari sisi Gama ke sisi Nyi sedang rangu. Makhluk mengerikan itu terlihat sangat bersahabat dengan Nyi sedang rangu, layaknya sudah kenal cukup lama. Ia bahkan menurunkan tubuhnya seolah mempersilahkan Nyi sedang rangu untuk menaikinya. Kalian menonton saja.
Ucapnya sedang Rangu yang sudah menduduki punggung Meong Hideng dengan anggun. Aku dan Gama pun saling bertatapan, tidak menyangka aku melihat hal seperti ini. Kedua roh yang kami panggil itu pun menerjang sekumpulan pasukan dedemi yang dipanggil oleh Basuki. Hanya 2 roh cecungu, habisi saja mereka. Gerak-gerik mereka benar-benar tidak seperti manusia. Mereka menyerbu Nyi Sendang Rangu dengan berlari seperti binatang. Di tangan mereka sudah tergenggam pusaka yang siap melukai Nyi Sendang Rangu dan roh macan hitam itu. Roh binatang liar mau menghadapi kodam pusaka Kilang Samana. Jangan bermimpi. Ucap Nyi Sendang Rangu sembari memperhatikan kuku-kuku lentiknya tanpa menoleh sedikit pun pada orang-orang itu. Benar saja, tak satu pun dari mereka dapat melukai roh macan hitam itu. Sebaliknya, satu persatu tubuh mereka tertembus oleh kuku besar Sang Meong Hideng. Darah pun bermuncratan di mana-mana. Tidak kusangka makhluk yang dipanggil oleh Gama ini jauh lebih kejam daripada Wanasura. Basuki pun gentar melihat apa yang terjadi dengan para pengikutnya. Saat Meong Hideng bersiap menyergapnya, Nyi Sendang Rangu menahannya. Aku masih ada urusan dengannya. Mengetahui hal itu, Basuki memerintahkan sosok-sosok yang ia panggil untuk menyerang Nyi Sendang Rangu. Sepasang bola api yang menyala-nyala melayang ke hadapan Basuki. Kedua makhluk itu mengincar Nyi Sendang Rangu untuk menghabisinya, tapi belum sempat menyentuh Nyi Sendang Rangu. Bola api itu padam dengan sendirinya dan terjatuh menjadi bongkahan tengkorak berwarna hitam. Nyi Sendang Rangu pun menginjaknya seolah menunjukkan penghinaan kepada sosok-sosok itu, terutama kepada pemimpin mereka, sang genderuwo raksasa bermata merah yang dari tadi masih menonton dari belakang. Jangan diam saja, habisi mereka. Aku memberi kalian tumbal bukan hanya untuk menonton. Tepat ketika genderuwo itu bergerak, Meong Hideng meninggalkan Nyi Sendang Rangu. Ia menghadapi sendiri roh-roh gentayangan yang mengeroyoknya. Sementara itu tiba-tiba wajah Nyi Sendang Rangu menjadi semakin menyeramkan ketika ia mendekat ke arah Basuki. Wajahnya menghitam dengan bulu yang tumbuh di wajahnya. Matanya seolah mau keluar dari lubangnya dengan tubuh yang menumbuhkan duri. Mas Danan, aku baru pertama kali melihat Nyi Sendang Rangu semengerikan ini. Ucap Guntur yang datang menghampiriku bersama Dirga yang sudah tidak sadarkan diri. Roh wanita itu, sebenarnya dia siapa? Kenapa sekarang dia terlihat mengerikan? Nyi Sendang Rangu namanya. Terlalu panjang bila aku harus menceritakan tentangnya. Wujudnya akan berubah sesuai hati manusia yang berhadapan dengannya. Basuki mencabut keris yang ada di pinggangnya dan menusuk tubuh Nyi Sendang Rangu. Nyi Sendang Rangu tidak menghindar. Ia menerima serangan itu dan membiarkan keris itu melubangi tubuhnya. Aku khawatir, namun Nyi Sendang Rangu tidak terlihat kesakitan dan malah semakin mendekat kepada Basuki dengan wajah yang menyeramkan. Kali ini Basuki yang terlihat ketakutan. Ia menarik keris itu lagi dan berkali-kali menusukkan keris itu pada tubuh Nyi Sendang Rangu. Mati! Mati kau setan busuk, mati! Busuk? Wujudku adalah cerminan dosamu. Tidak, kau bahkan lebih menjijikkan dari semua setan yang pernah ada. Darah hitam pun mengalir dari bekas luka yang disebabkan dari keris itu. Tapi Nyi Sendang Rangu tetap tidak bereaksi. Sebaliknya wajah Basuki semakin pucat. Sepertinya Nyi Sendang Rangu menunjukkan penglihatan yang membuatnya trauma. Hentikan! Pergi! Pergi! Basuki menoleh memerintahkan sosok genderuwo itu untuk membantunya, tapi Meong Hideng menghadang makhluk itu. Mungkin aku akan berbelas kasihan bila kau membebaskan Sukma anak-anak dan orang yang kau tawan. Tidak, tidak bisa. Mereka sudah milik Gandara Barua. Di mana mereka? Tanya Nyi Sendang Rangu sembari mencekik leher Basuki dengan kuku-kukunya yang tajam. Desa, mereka di desa Mati Lowong Sasar. Nyi Sendang Rangu pun melempar Basuki ke tanah dan berpaling menghadapi sosok genderuwo bermata merah itu. Walaupun sudah dilepaskan, Basuki masih dengan akal bulusnya. Ia membacakan mantra pada kerisnya dan menusuk punggung Nyi Sendang Rangu dari belakang. Mati kau setan. Setan manapun akan terbakar dengan mantra ini. Teriakan itu bukan dari Nyi Sendang Rangu. Teriakan itu berasal dari Basuki. Dia yang berteriak. Tiba-tiba dari tubuhnya muncul luka yang memuncratkan darah. Luka itu muncul dari perutnya, tubuhnya hingga wajahnya. Mas,
Aku pun mengangguk. Kami sadar itu adalah luka yang ia buat di tubuhnya Sendang Rangu sebelumnya. Setelahnya ia pun kesakitan dengan luka bakar di punggungnya. Itulah serangan terakhir yang ia hujamkan di punggungnya Sendang Rangu. Tolong, sakit. Nyi Sendang Rangu tidak peduli. Ia terus menyusul Meong Hideng itu dan meninggalkan Basuki kesakitan sendirian. Gendruwo itu mengarah menghadapi Nyi Sendang Rangu dan Meong Hideng. Ia mengayunkan lengannya yang mampu menyapu tubuh Meong Hideng hingga terseret. Bola api mulai berdatangan menyerang sosok macan hitam yang masih berdiri dengan tegap itu. Tapi Nyi Sendang Rangu menghadangnya dan memadamkannya lagi. Gendruwo itu mengalihkan serangannya pada Nyi Sendang Rangu, tapi Meong Hideng menahannya dengan tubuhnya. Gendruwo itu mengira mereka berdua sedang terdesak dan meminta semua siluman segera menyerbu Nyi Sendang Rangu, tapi mereka hanya menyerang tanah kosong belaka. Sementara Nyi Sendang Rangu sudah berada di hadapan wajah Gendruwo itu. Gendruwo itu tidak sempat bereaksi, sementara tangan Nyi Sendang Rangu sudah mencengkram salah satu mata Gendruwo itu dan mencabutnya dari tempatnya. Mata merah itu ia lempar ke tanah dan diinjak oleh Meong Hideng. Gendruwo itu pun berteriak kesakitan, suaranya menggelegar mungkin sampai ke desa. Pergi, kita pergi dari sini. Selamatkan aku. Basuki tiba-tiba sudah merangkak di bawah Gendruwo itu dan memerintahkannya untuk membawanya pergi. Gendruwo yang sudah kesakitan itu pun tidak menolak dan segera mengambil tubuh Basuki. Mereka tiba-tiba menghilang bersama kabut hitam yang menyelimuti Gendruwo itu. Nyi, mereka biarkan. Dukun itu belum boleh mati sebelum kita menemukan roh anak-anak itu. Dengan hilangnya Gendruwo itu, seluruh siluman dan setan yang menyerang kami pun pergi dan menghilang. Matan hitam itu pun kembali ke wujud kucingnya dan bermanja-manja di kaki Gama. Sepertinya kita harus ke Lewung Sasar untuk mencari sukma mereka, Nyi. Kalau memang perlu ke hutan itu, aku bisa membawa seorang temanku yang paham mengenai hutan itu. Dia hafal tentang hutan itu? Tidak, tapi setidaknya ia lebih mengerti hutan itu dibanding kita. Aku setuju dengan Gama agar mengajak seseorang yang lebih mengerti. Guntur pun mengingatkanku tentang keadaan Dirga. Nyi Sendang Rangu mencoba sedikit memulihkan luka Dirga yang cukup dalam, tapi sepertinya ia membutuhkan waktu untuk pulih. Aku ikut ke hutan itu, Mas. Biar ku balas perbuatan mereka ke Dirga. Untuk kali ini, jangan dulu, Tur. Harus ada yang bisa menjaga Dirga dan desanya. Percayakan ini pada kami. Wajah Guntur terlihat tidak setuju, tapi ia tahu bahwa ia tidak bisa menolak. Ia dibutuhkan di desa ini. Hujan Nyi Sendang Rangu mengguyur seluruh desa hingga memadamkan rumah-rumah yang terbakar. Setelahnya ia pun menghilang saat subuh mulai datang. Gama meninggalkan desa sebelum matahari terbit. Aku mencoba mencari kucing yang sebelumnya bersamanya, tapi ia sudah menghilang begitu saja. Aba panik saat mengetahui keadaan Dirga, namun ia menjadi tenang setelah Guntur menceritakan bahwa Nyi Sendang Rangu sudah mengobatinya. Mereka pun segera membawa Dirga kembali ke rumah untuk memberi perawatan. Pagi itu aku menjelaskan situasi yang terjadi semalam pada Pale dan Aba. Sosok di balik Basuki bukan sosok yang biasa. Bahkan Dirga dan Guntur pun sampai tidak berkutik melawan mereka. Jadi benar, mereka adalah pengikut Gandara Barua. Benar, Pale. Yang lebih darurat saat ini Sukma, Ibu Linggar dan anak-anak yang akan mereka tumbalkan disekap di sebuah desa mati di Lewung Sasar. Aba keluar dari kamar Dirga dan ikut bergabung dalam pembicaraan kami. Gimana keadaan Dirga, Bah? Terima kasih kepada Nyi Sendang Rangu sudah menutup lukanya. Semoga demamnya teh cepat turun. Aba meletakkan beberapa benda di meja, sesuatu yang ia tarik dari tubuh Dirga. Serangan yang Dirga terima bukan serangan biasa. Ada kuku, taring, dan duri dari Gandara Barua yang mereka gunakan untuk melumpuhkan Dirga. Ini semua masih ada di tubuh Dirga. Aba mengangguk. Yang meletakkan benda-benda mengerikan itu pada sebuah toples kaca yang di dalamnya sudah diberikan kertas bertuliskan ayat-ayat suci. Benda ini ada di tubuh Dirga, tapi sudah tidak melukai. Mungkin Nyi Sendang Rangu sengaja meninggalkannya untuk memberi kita petunjuk. Cukup masuk akal. Aba pun memberikan benda-benda itu kepadaku dan aku masih bingung apa maksudnya. Untuk apa ini, Bah? Ada alasan mengapa Lewung Sasar menjadi hutan terlarang.
Bukan hanya karena keberadaan makhluk gaib yang mengerikan saja tuh. Tapi hutan itu teh dapat dengan mudahnya menyesatkan kalian. Mungkin benda ini teh bisa menuntun kalian menemukan makhluk terkutuk itu. Aku mengambil benda itu dan masih merasakan warna dari empu tubuh aslinya. Benar ucapan Aba, benda ini bisa menjadi petunjuk untukku. Pale, sebaiknya Pale tetap di desa bantu rawat Dirga hingga sembuh. Gandara Parua itu bukan setan penunggu biasa, Lunan. Tidak mungkin kamu menghadapi mereka sendirian. Tidak sendirian, Pale. Cahyo masih ada di sana. Dan Gamat juga akan membantu kami. Dia kuat. Pale menoleh ke Aba sebentar. Aku yakin ia sebenarnya juga khawatir dengan Aba dan Dirga bila meninggalkan desa ini. Ya sudah, kalau ada apa-apa beri pertanda ke Pale yo. Iya, Pale, pasti. Aba terlihat cukup lega setelah itu. Apalagi saat ini Mas Jagat juga belum kembali bersama Cahyo. Istirahat dulu aja, Nak Danan. Kabari Gama untuk bertemu di mulut leweng sasar saat perbatasan maghrib. Bukankah semakin cepat kita ke sana semakin baik, Bah? Percuma. Pintu masuk leweng sasar hanya bisa terbuka saat langit sudah mulai memerah. Itu adalah saat paling baik untuk menghindari pengaruh gaib hutan itu. Aku mengerti. Saat itu aku pun menghubungi Gama untuk bertemu di mulut leweng sasar menjelang maghrib. Aku mendapatkan kabar baik saat itu. Ternyata teman Gama juga baru kembali dari hutan itu dan ia sempat bertemu dengan Cahyo. Mengetahui kabar Cahyo baik-baik saja, aku pun bisa beristirahat dengan tenang untuk mengembalikan semua energi yang terkuras semalam. Dari sisi Cahyo, suara teriakan makhluk wanita terdengar hingga ke tempat ini. Suaranya yang keras dan mengancam menandakan betapa mengerikannya makhluk itu. Leweng ini terlarang. Tidak ada alasan apapun untuk masuk ke hutan ini. Teriak pria gondrong yang membawa sarungku itu. Tatapan itu menjadi semakin tajam. Jelas pria gondrong ini serius dengan ucapannya. Jangan bikin tambah pusing dong. Aturan apapun itu, kalau demi nyawa temanku aku tidak akan peduli. Balasku sembari menoleh ke arah terakhir. Aku melihat Mas Jagat. Aku cemas kalau mereka semakin jauh dan tidak terkejar. Aku harus mengejar mereka. Orang itu terlihat kesal dengan ucapanku. Walau aku merasa ia sedikit mau mendengarkan alasanku, mungkin aku harus mencoba mendekat dan menjelaskan keadaannya. Tapi Awas! orang itu berteriak bersamaan dengan perasaan bahaya yang kurasakan. Mundur! Tambahku yang segera mengajaknya menjaga jarak. Sebuah cakaran dari makhluk perempuan tanpa busana tiba-tiba muncul begitu saja. Perawakannya jauh lebih menjijikan dengan hanya mengenakan selendang yang berusaha menutupi bagian payudaranya yang menjulang panjang. Aku berhasil menghindar dari sapuan lengan besar itu dan mendekat ke arah pria gondrong itu. Ia menyadari keberadaanku di dekatnya dan melempar sarung itu kepadaku. Ini, tangkap! Aku tersenyum kecil dengan kembalinya sarungku. Selain itu mungkin Mamang Gondrong yang satu ini sudah menyadari bahwa aku bukanlah musuhnya. Aku tahu Wewe Gombel itu menyadari kami berdua sebagai ancaman. Ia pun terlihat sangat berambisi untuk menghabisi kami. Makhluk itu menatap kami berdua sambil memainkan rambutnya dengan wajah yang pucat dan menyeramkan. Apalagi mulutnya mulai meneteskan lendir yang berwarna hitam. Ini wilayahku. Mengganggu wilayahku akan kuhabisi kalian. Kami berdua memperhatikan sosok itu dan langsung mengenalinya. Wewe Gombel. Nggak salah lagi. Mamang Gondrong itu terlihat sedang memikirkan sesuatu. Sepertinya ia menyesali posisinya yang berada di situasi ini. Aku menoleh, ternyata makhluk itu tengah menerjang pepohonan dan bersiap menyerang Mamang Gondrong. Aku pun refleks menendang Mamang Gondrong agar terhindar dari cakarannya. Maaf Mamang Gondrong, nggak sakit kan? Kalau kena cakaran itu pasti bahaya. Mamang Gondrong itu pun meraih tanganku dan kembali berdiri. Aku Cahyo. Terima kasih, saya Budi. Jauh lebih baik kau panggil saja Budi dibandingkan sebutan Mamang Gondrong itu. Budi? Nama itu lebih cocok buat anak ibu yang pergi ke pasar. Bukan pria gondrong yang berantakan seperti dia. Nggak mau. Mamang Gondrong lebih cocok. Dia mengincarmu lagi, Mamang Gondrong. Salah-salah kau bisa mati. Mikir.
Aku berhasil menahan serangannya sesaat dan segera menarik Budi menjauh. Mau kemana? Makhluk itu terlalu kuat untuk kita lawan berdua. Sepertinya ada hal yang lebih penting yang harus kita urus. Tahan dulu dirimu, Mamang Gondrong. Jangan kabur, mati kalian. Kami pun sempat ke sebuah tempat yang sepertinya dekat dengan jalan keluar. Aku mulai merasakan perbedaan energi di tempat ini. Sayangnya aku tidak mungkin keluar tanpa Mas Jagat dan yang lain. Cayo, bagaimana kamu bisa sampai di tempat ini? Dari mana kamu berasal? Panjang ceritanya kalau diceritakan sekarang. Sebaiknya kita berbencar dulu. Saat sudah ada kesempatan dan bantuan, kita habisi makhluk itu bersama-sama. Benar, aku tidak menyangka makhluk itu bisa berada di hutan ini. Sebenarnya aku berpikir kalau Mamang Gondrong jelas dia bukan orang jahat dan mungkin suatu saat aku akan membutuhkan bantuannya. Akan bahaya bila pergi sendirian, mungkin setidaknya harus ada yang melindunginya. Kliwon! Teriakku pada sosok yang tengah memperhatikan hutan ini dari tadi. Ia pun berlari dari pohon ke pohon dan mendekat ke arah kami. Jangan diem aja, sini bantuin. Ia segera menaiki pundakku seolah siap menerima perintah dariku. Itu kera dari mana? Dia temanku. Biar dia nemenin Mamang Gondrong. Percaya deh, mungkin Mamang Gondrong lebih tahu tentang hutan ini. Tapi Kliwon bisa jadi pelindung yang andal. Mamang Gondrong terlihat ragu. Ia menatapku dengan tatapan yang tajam lagi dan kembali berhati-hati. Mungkin dia mulai tahu tentang kelebihanku. Jangan menatapku soal ingin memakanku hidup-hidup begitu, Mang. Ada waktunya kita akan berbincang banyak. Lagi pula dagingku pahit. Aku tunggu. Ingat, aku akan habisi siapapun yang mengacau di tanah kelahiranku. Jadi hutan ini adalah tempat kelahirannya. Pantas saja ia begitu kesal dengan orang luar yang memasuki hutan terlarang ini. Aku pasti bantu melawannya. Kliwon akan bersama kamu, Mamang Gondrong. Suki menunggu hari sialnya tiba. Tenang saja. Ucapku yang segera berbalik meninggalkan Mamang Gondrong dan mencari jejak Mas Jagat dan yang lain. Sekilas aku melihat hutan ini tidak sebesar alas wetan. Tapi hutan ini begitu menyesatkan. Aku tidak bisa menggunakan insting manusia di hutan ini. Aku pun mencoba memikirkan bahwa diriku adalah Kliwon. Kemana arus hutan ini akan bergerak dan di mana arah yang paling memungkinkan untuk keberadaan mereka bertiga. Aku berlari menembus pepohonan dengan tenaga. Bukan karena aku telah mengetahui keberadaan mereka, melainkan karena sarungku sudah terikat di pundakku. Dengan adanya sarung ini aku tidak lagi takut dengan hawa dingin, aroma busuk ataupun gangguan dari makhluk-makhluk di hutan ini. Dalam pengejaranku sekali lagi aku mendengar teriakan wewe gombel yang berhadapan denganku dan Mamang Gondrong tadi. Namun aku bergegas menjauh ketika sudah melihat wujudnya dari jauh. Semakin gelap aku berlari, semakin dalam aku memasuki hutan. Samar-samar aku melihat api menyala dari kejauhan. Aku pun bergegas ke arah cahaya itu. Tapi sebelum aku menambah kecepatanku, tiba-tiba seseorang menangkapku dari depan. Akhirnya ketemu juga. Itu Mas Jagat. Ia pun segera menarikku dan membawaku ke dalam semak yang cukup lebat. Cayo, syukurlah kamu selamat. Jelas, Mas. Aku lebih aman dilepas di hutan daripada dilepas di kota. Sayangnya aku bercanda di saat yang tidak tepat. Aku baru melihat Mas Linggar terbaring di dekat Mas Linus. Ada handuk kecil yang terpasang di dahinya untuk meredakan demamnya. Mas Linggar? Ini efek samping setelah ia dirasuki Nyai Kunti. Tubuhnya masih jauh dari siap untuk itu. Mengetahui hal itu, aku pun memutuskan untuk beristirahat sejenak sembari membaca situasi. Terlebih dari balik dedaunan, aku mulai melihat cahaya matahari mulai terbit. Sayangnya hutan ini terlalu lebat untuk ditembusnya. Kita harus memanggil bantuan. Apa tidak bisa kita hadapi makhluk itu dan anak buah Basuki sendiri? Mas Jagat menceritakan bahwa pengejaran mereka membawanya ke sebuah desa mati di tengah hutan. Ia pun mengajakku sedikit mendekat ke arah cahaya api yang kulihat itu. Ada lebih dari sukma anak-anak itu yang disekap di sana. Kalau kita mau menolong mereka, kita butuh bantuan Pak Lek, Danan, dan yang lain. Setelah melihat ini semua, aku setuju dengan itu. Terlebih saat aku melihat sosok yang paling mengerikan di sana. Besarnya saat tertidur mungkin bisa setengah dari desa itu sendiri. Itu
Dia makhluk yang diceritakan Linggar, Gandhara Parwa. Kami pun memanfaatkan waktu ini untuk beristirahat sampai sebelum matahari tenggelam kembali. Aku meminta Wanasura untuk menyampaikan pada Kliwon agar ia menuntun yang lain untuk menemuinya. Semoga saja kami semua cukup untuk menghadapi makhluk semengerikan itu. Aku tiba di sebuah hutan yang menyimpan banyak misteri. Lawang Sasar. Namanya mengingatkanku pada sebuah rumah di hutan karet yang dikenal oleh warganya dengan sebutan Imah Lawang. Hanya saja hutannya ada di sekitar rumah itu tidak sebelantar hutan ini. Langit mulai memerah bersama munculnya burung-burung aneh yang berwarna hitam berterbangan dari dalam hutan. Mungkin ini yang diceritakan oleh Cahyo. Jelas burung-burung ini bukanlah burung biasa. Terdengar beberapa langkah kaki mendekat dari kejauhan. Tapi ada salah satu langkah kecil yang lebih cepat dari mereka dan segera melompat ke arahku. Kliwon, kenapa kamu bisa ada di sini? Ia pun menoleh kepada dua orang yang berada di belakangnya. Gama, kau bisa? Aku juga kaget. Sepertinya temanku juga bertemu dengan temanmu. Aku menoleh ke arah teman Gama itu. Terlihat seorang pria berambut panjang dengan pakaian lusuh seadanya. Tubuhnya jauh lebih kekar dan aura buas terlihat dari tatapan matanya. Apa urusanmu di Lawang Sasar? Aku kaget dengan ucapannya. Jelas sifatnya jauh berbeda dengan Gama. Yang sopan, kita membutuhkan bantuan mereka untuk masalah Rara dan yang ada di dalam hutan ini. Sontak orang itu berhenti dan menurut. Aku sama sekali tidak menyangka orang sebuas itu bisa patuh dengan Gama. Saya Danan. Saya hanya seperlunya saja di hutan ini. Ada sukma anak-anak desa yang tertahan di desa mati di dalam. Setelah menyelamatkan mereka, kami akan segera pergi. Sepertinya yang satu ini lebih pintar bicara daripada teman monyet itu. Maaf Danan, namanya Budi. Hutan ini adalah tempat kelahirannya. Ia tidak mau ada yang celaka lagi bila ada yang memasuki hutan ini. Aku mengerti, walau ia selalu memasang muka mengancam, rupanya ia juga orang baik. Aku juga teringat sosok yang juga terlahir di hutan dan juga berambut gondrong sepertinya. Tepat saat matahari tenggelam, Kliwon memandu kami masuk ke dalam hutan. Di sana ada seekor monyet putih yang sudah menantinya. Ikuti kerah itu. Kliwon memang memberi isyarat agar kami mengikutinya. Sepertinya ia sudah mendapat teman di hutan ini dan sedikit mengenal seluk-beluknya. Terdengar suara teriakan wanita dari salah sisi hutan ini. Suaranya menggema dan serak dari jauh. Kliwon yang menyadari keberadaan makhluk itu merubah jalurnya dan memutar. Itu makhluk yang aku ceritakan. Wewe Gombel. Benar. Tapi aku belum pernah melihat wewe gombel sebesar dan sebuas itu. Coba saja datangi. Aku merasa sepertinya harus mencari cara komunikasi yang lebih cocok dengan seseorang bernama Budi ini. Memasuki tengah hutan, kami memilih untuk berjalan mengatur nafas kami. Setidaknya bila kami berpapasan dengan makhluk seperti tadi, kami memiliki tenaga untuk berlari. Tapi baru beberapa langkah berjalan, aku mulai merasakan keanehan. Gama. Aku merasa ada sesuatu di belakang kami dan segera memberi isyarat pada Gama. Budi mendahului Gama ke arah yang kuisyaratkan, seolah berusaha melindunginya. Ada sesuatu di sana. Bersamaan dengan ucapannya, tiba-tiba sepasang mata merah muncul dari dalam kegelapan. Aku menduga ia adalah Gendruwo yang sejenis dengan Kodam Basuki. Lari, kita temukan yang lain dulu. Kami bertiga pun menjauh dari makhluk itu dan berlari. Namun saat makhluk itu sudah mengetahui bahwa kami menyadari kehadirannya, ia pun mengejar kami. Suara desikan pohon dan patahan ranting terdengar bersama langkah besar yang mengejar kami. Kliwon sudah berusaha mencari jalur untuk menghalangi makhluk itu, namun sepertinya tidak berpengaruh begitu banyak. Aku sempat berpikir untuk melawannya, tapi aku harus menyimpan kekuatanku untuk menghadapi Gandhara Parwa apabila ia benar-benar ada di hutan ini. Di tengah pelarian kami, tiba-tiba terlihat sosok seseorang yang tengah berdiri di tengah hutan. Dengan cepat aku bisa mengenali sosok itu dari sarungnya. Pajol! Cahyo pun menoleh ke arahku dan segera menyambut kami. Danan, Kliwon, Mama Gondrong. Syukurlah, kami butuh bantuanmu. Ucapku yang sekarang merasa bisa menghadapi makhluk itu dengan keberadaan Cahyo. Bantuan? Kebalik, aku yang butuh bantuan kalian.
Dari arah kedatangan saya tiba-tiba muncul makhluk dengan suara yang tidak asing. Makhluk wanita bertubuh besar dengan kuku yang panjang dan tajam. Aku mengenali makhluk itu dengan mudah saat melihat payudara yang menggelambir dan hanya tertutup sehelai kain lusuh. Itu wewe gombel yang tadi. Oh, jadi sudah tahu. Bagus deh, gak usah aku kenalin. Sialan kamu, Jul. Seketika kami terkepung dengan keberadaan dua makhluk besar di hutan ini, sang wewe gombel dan genderuwo anak buah Gendara Barua. Mamang Gondrong, kita lanjutin pertarungan kemarin. Mamang Gondrong. Aku sedikit tertawa mendengar panggilan itu. Entah mengapa saya bisa akrab dengan orang sebuas budi. Sekali lagi memanggilku dengan nama itu, kulumat kepalamu. Danan, itu Gama menunjuk ke arah beberapa orang yang muncul bersama genderuwo itu. Sepertinya mereka juga anak buah Basuki yang sudah dirasuki. Wanasura! Saya berteriak sekuat tenaga memanggil sahabat di dalam dirinya itu. Seketika kekuatan melimpah mengalir di kedua tangan dan kakinya. Dengan kekuatan itu, ia melompat sekuat tenaga dan menghantam tubuh wewe gombel itu. Budi merespon serangan saya dengan menangkap kepala wewe gombel yang terjatuh itu dan membantingnya ke tanah. Ia pun menaiki wajahnya dan mencengkeramkan tangan di bola mata wewe gombel itu. Manusia brengsek! Aku sudah menarik keris raga sukma di dalam tubuhku dan membacakan sebuah ajian yang membuat keris itu menyala. Tepat saat genderuwo itu mendekat, aku menghindari serangannya dan menghujamkan keris itu tepat di jantung genderuwo itu. Sayangnya, sepertinya seranganku tidak berdampak banyak. Aku melihat gelang gengge sudah ada di tangan Gama, namun ia masih menahan ritualnya dan terus membacakan doa berusaha agar sosok yang merasuki orang-orang itu bisa pergi. Sayangnya orang-orang itu masih bersikeras menyerang Gama. Terdengar suara tulang seseorang yang patah tepat saat Budi menyusul Gama dan menghabisi salah seseorang yang ingin menyerang Gama. Tidak hanya mematahkan lehernya, Budi juga menghabisi orang-orang itu dengan sadis hingga darah bermunceratan di tubuhnya. gila. Dia masih manusia? Tidak lagi. Lah, Mama Gondrong, ini wewe gombelnya gimana? Sementara itu wewe gombel itu kembali berdiri dengan penuh amarah. Anak perempuan itu harus selesai ditumbalkan dan akan aku habisi kalian. Anak perempuan? Budi, itu pasti Rara. Dengan sigap Gama dan Budi meninggalkan tempatnya untuk mengikuti genderuwo itu. Danan, kita berpisah di sini. Anak yang kucari pasti ada di sarang makhluk itu. Jangan nekat, makhluk itu terlalu berbahaya. Cahyo menyadari maksud mereka dan memanggil Kliwon. Kliwon, tolong mereka, jangan sampai mereka mati. Kliwon pun mengikuti Gama dan Budi seolah sudah akrab dengan mereka. Mengetahui maksud kami untuk menolong mereka, Gama pun berhenti sebentar dan mencari sesuatu dari kantongnya. Danan, tangkap. Ada sebuah benda berbentuk botol kecil yang dilemparkan ke arahku. Botol itu berisi cairan dengan rempah yang aneh di dalamnya. Apa ini? Itu wangian peninggalan Kilang Samana. Aku merasa itu akan membantumu. Tanpa menjelaskan apapun, Gama tiba-tiba sudah pergi menjauh mengejar wewe gombel itu. Aku yakin urusannya tidak kalah penting dengan kami. Mamang Gondrong sudah membantu mengurus orang-orang itu. Berarti tinggal setan genderuwo itu. Benar. Selesaikan dengan cepat. Dengan kekuatan Wanasura, saya melemparkanku jauh ke atas genderuwo itu. Tentu saja sebuah sapuan tangan besar sudah menanti untuk menghabisiku. Tapi Cahaya sudah bersiap menghalaunya. Kilatan putih menyala dari keris raga sukmaku. Ada sebuah titik yang kuincar dari atas sini. Cahyo! Ia mengambil sarungnya dan menutupi mata genderuwo itu. Dengan bantuan itu aku bisa mendaratkan keris raga sukmaku tepat di ubun-ubun genderuwo yang lengah karena sarung Cahyo. Genderuwo itu berteriak kesakitan, tapi aku tidak yakin ia akan kalah walau terluka seperti itu. Aku pun melepaskan sukmaku dan menusuknya lebih dalam dengan wujud sukma dari keris raga sukma yang ku tembus dari ubun-ubun hingga ke bawah dadanya. Teriakan genderuwo itu berhenti bersama asap hitam yang menguap dari tubuh genderuwo yang mulai menghilang itu. Selesai. Aku mengangguk, sepertinya genderuwo ini tidak sekuat yang dipanggil oleh Basuki. Mungkin Basuki sudah memberinya lebih banyak tumbal. Kalau ketemu makhluk serupa yang bermata satu, hati-hati Jul. Maksudnya?
Genderuwo bermata satu itu sama-sama anak buah Gendara Barua. Hanya saja dia sudah memakan tumbal yang lebih banyak, hingga jauh lebih kuat. Setelah yakin tidak ada gangguan, cahaya pun membawa kami menemui Mas Jaga dan yang lain. Aku melihat Mas Linggar yang pucat namun sepertinya sudah bisa bergerak dengan baik. Cahaya menjelaskan tentang keberadaan sebuah desa yang dipenuhi roh manusia yang disiksa. Menurut Mas Linggar, tempat itulah yang ada di dalam penglihatannya. Pale dan Dirga gak ikut, Nan? Aku menggeleng sembari menjelaskan kejadian semalam. Jaga cukup khawatir saat mendengar Dirga terluka, tapi ia lega saat mengetahui Pak Lek di sana merawatnya. Dapat salam dari Guntur. Sekarang dia yang bertugas menjaga desa. Sepertinya tanggung jawab murid Nyai Jambrong itu tidak bisa diremehkan. Kami pun menghitung kekuatan kami untuk menyelinap ke desa itu apabila sampai harus berhadapan dengan Gendara Barua. Kekuatan apa saja yang kami punya? Kekuatan Nyai Kunti sangat mengerikan. Hanya saja tubuh Linggar mungkin tidak kuat lagi untuk menahannya. Tidak, Danan. Selama bisa menyelamatkan sukma ibuku, aku tidak keberatan. Kau juga tenang, Linus. Aku tidak ingin berdebat di tempat ini. Sebisa mungkin yang terbaik adalah kita menyelamatkan sukma-sukma itu tanpa bertarung. Jangan salah sangka, jangan pernah bergantung pada makhluk seperti itu. Entah Nyai Kunti, Wanasura ataupun Nyai Sendang Rangu. Hanya kepada Yang Maha Kuasa tempat kita berharap untuk menyelamatkan mereka. Mas Linggar pun menghela nafas, sepertinya ia lupakan hal itu. Kami pun mulai mempersiapkan diri dan berjalan memasuki desa mengerikan itu. Desa? Bukan. Ini hanya setumbukan pondasi rumah yang telah hancur. Hampir tidak ada satupun rumah yang utuh di desa ini. Sebaliknya, ratusan makam tersebar di seluruh desa tanpa diatur. Desa ini terlihat ramai, banyak orang lalu lalang dengan wajah yang pucat berputar-putar tanpa arah. Beberapa dari mereka sudah kehilangan bola matanya atau bahkan tubuhnya tinggal setengah dan berjalan sembari merayap. Ya, mereka adalah roh-roh yang akan dijadikan tumbal. Keramaian roh-roh ini membuat kami tidak terlihat mencolok. Aku menemukan beberapa sosok roh anak-anak dari desa sedang termenung. Tak jauh dari tempatnya termenung ada sebuah bekas rumah tanpa atap dan terdengar suara dari dalam. Basuke, apa tumbal sebanyak ini tidak cukup untuk memberi kesaktian pada kita? Aku ingin lebih banyak, tapi sepertinya waktu kita tidak cukup. Kita akan membangunkan Gendara Barua dan meminta kekuatannya dengan bayaran semua tumbal yang ada di sini. Dari suaranya, sepertinya lukanya cukup parah. Di sana, teriak Mas Linggar, ada satu buah pohon yang paling besar di desa ini. Kepala Gendara Barua terbaring di bawahnya. Sialnya Linggar menunjukkan bahwa sukma ibunya dan pakdenya tergantung di sana dengan mengenaskan. Raut wajah Mas Linggar berubah penuh amarah. Aku merasakan ada kekuatan besar yang akan muncul dari dalam dirinya. tahan Linggar, tahan. Sementara kami menenangkan Mas Linggar, tiba-tiba dari arah Basuki tercium aroma kemenyan bersamaan teriakan seseorang. Jangan saya. Sayangnya tidak ada orang lain di tempat ini yang lebih tidak berguna selain kamu. Kami pun berlari menuju tempat itu. Hentikan! Jangan bangunkan makhluk terkutuk itu. Basuki seketika panik melihat kedatangan kami. Ternyata di ruangan itu ada 5 orang anak buahnya dan salah seorang dari mereka sudah terikat dengan parang di lehernya. Kau lagi, kali ini aku pasti membunuhmu. Bangkit, Gendara Barua. Ini tumbal dan makanan-makananmu sudah menanti. Dengan isyarat dari Basuki, keempat pengikutnya menyembelih seseorang yang juga bagian dari mereka. Aku tidak bisa menatap saat darah bermunceratan dari leher orang itu. Ada kepala kerbau, kemenyan dan kembang yang dilemuri dengan darah dari kepala manusia yang ia sembelih. Setelahnya aku merasakan kekuatan yang sangat besar yang menekan kami. Itu berasal dari luar. Aku yakin itu berasal dari makhluk yang tertidur itu. Kami pun segera keluar dari persembunyian Basuki dan melihat sosok mengerikan itu tengah berdiri memantau desa itu. Brengsek, bisa-bisanya kau membangkitkan makhluk terkutuk itu.
Sudah sepantasnya kalian takut dan takluk kepadaku. Ia mendekat ke arah sosok Gandara Barua untuk melaksanakan perjanjiannya. Siapa? Siapa yang sudah membangunkanku? Aku. Semua sukma ini adalah tumbal untukmu dan jadilah abdiku. Wajah Gandara Barua terlihat senang dengan Sumaro yang ada di tempat ini. Liurnya menetes membasahi tanah di bawahnya. Bagus. Tapi aku butuh makanan pembuka. Zotakia mendekatkan wajahnya pada Masugi dan menggigit tubuhnya hingga terputus. Hanya tersisa pinggang dan kakinya yang masih berdiri kaku. Tanpa merespon kejadian yang hanya terjadi beberapa detik itu. Bah! Anak buah Masugi terlihat panik dengan kejadian itu. Gila, dia memakan dukun yang memberinya tumbal. Dia bukan setan biasa. Dia bisa berpikir layaknya iblis. Anak buah Masugi itu menghampiri gurunya itu, tapi ia merasa tidak ada gunanya. Bagaimana mungkin tubuh yang hanya tinggal setengah bisa selamat? Mereka pun memilih untuk melarikan diri, namun tangan Gandara Barua menahan mereka layaknya tembok yang setinggi 3 kali tubuh mereka. Jangan! Tapi setan itu tidak peduli. Ia meremas keempat orang itu hingga darah bermuncratan dari genggamannya dan memakan mereka semua tanpa ampun. Gandara Barua mengendus sembari menunjukkan mata merahnya. Masih ada manusia hidup di sini. Aku pun menggenggam keris Raga Sukma dan meletakkannya di depan dadaku. Maafkan aku, Nyi Sedang Rango. Sepertinya aku membutuhkan kekuatan Nyi Sedang Rango lagi. Wanasura, untuk kali ini jangan tahan kekuatanmu. Semoga ajian Watu Geni bisa berguna melawan makhluk itu. Mata Mas Lingkar menghitam. Sepertinya sosok Nyai Kunti di dalam dirinya merasakan bahaya yang memaksanya untuk muncul. Hei Pusaka, kalau ada yang bisa kau lakukan, lebih baik kau lakukan sekarang. Mas Linus menggenggam pusaka miliknya. Perasaan gentar ini jauh lebih mengerikan daripada saat melawan Kiluang kemarin. Yang kami lawan saat ini bukan lagi roh manusia, tapi roh dedemit yang mungkin sudah ada bahkan saat manusia belum mengenal peradaban. Jagat telah lembut boten duwe wujud.